Shalom, selamat malam sahabat-sahabat GPIB, selamat Paskah bagi kita semua. Berjumpa lagi di dalam acara kesayangan kita, Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Friendly Seilatu. Hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat GPIB untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memasuki peristirahatan kita di malam hari ini. Kita boleh bersyukur bahwa dari pagi sampai pada hari ini, Yesus telah memampukan kita untuk melalui setiap kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB, sebelum kita memasuki renungan kita, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh menaikkan ungkapan syukur kami karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, boleh meneguhkan iman dan pengharapan kami untuk selalu bersandar kepada Engkau di dalam iman dan pengharapan kami. Bapa, di malam hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bersyukur bahwa dari pagi sampai pada hari ini, saat ini, Engkau tetap setia menolong kami, menguatkan kami, menyertai kami di dalam setiap pekerjaan, aktivitas dan juga pelayanan yang boleh kami lakukan di dalam keseharian ini Tuhan. Sebelum kami kembali di dalam peristirahatan kami Tuhan, kami ingin mendasarinya, ingin merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapa berkati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang boleh kami baca dan kami renungkan, dapat kami pahami Tuhan. Dan juga kami dimampukan oleh Engkau untuk melakukan firman-Mu ini sepanjang hidup kami. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya, amin. Sahabat-sahabat GPIB, bacaan kita di hari ini untuk menghantar kita di dalam perenungan terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Injil Lukas pasal 24 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Nah, sahabat-sahabat GPIB, dalam bacaan kita saat ini kita menemukan bahwa ada dua murid Yesus sedang menuju ke Emmaus. Mereka dalam suasana berduka dan penuh dengan kebingungan setelah kematian dan penguburan Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan Yesus sendiri yang bangkit dari kematian namun tidak mengenalinya. Nah, murid-murid tersebut berbicara tentang Yesus sebagai seorang nabi yang besar dalam ucapan dan perbuatan di mata Allah dan seluruh rakyat. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Sahabat-sahabat GPIB, murid-murid ini pun mereka berharap bahwa Yesus adalah dia yang akan menebus bangsa Israel. Namun mereka kecewa karena mereka percaya bahwa pemimpin yang mereka harapkan telah disalibkan dan dikuburkan. Nah, renungan ini mengajarkan kita pentingnya memahami siapa Yesus sesungguhnya. Banyak dari kita mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang siapa Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang melihat Yesus sebagai seorang guru, seorang nabi secara lahiriah dalam bentuk tubuh manusia. Namun seringkali gagal memahami identitas sejatinya sebagai anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Apa yang terjadi kepada dua murid itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tidak dapat kita pungkiri sahabat-sahabat GPIB bahwa terkadang kita salah memahami dan mengartikan Allah bersama karyanya dalam Yesus Kristus. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus, kita akan terbebas dari pergumulan, persoalan yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana dengan pemikiran dua murid tersebut, bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Israel. Kita harus pahami bahwa menjadi pengikut Yesus atau orang percaya bukan berarti bebas dari pergumulan. Nah, kekristenan tidak mengambil pergumulan dari hidup kita, tetapi mengajar kita untuk menjadi pemenang di dalam setiap pergumulan. Sebagaimana Kristus melakukan rancangan Allah dan berakhir menjadi pemenang. Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB, bagi setiap kita yang saat ini sedang bergumul, baik dalam pergumulan sakit penyakit, bergumul tentang masa depan, pekerjaan, pelayanan, bahkan persoalan di dalam rumah tangga, saya mau katakan bahwa pahamilah Allah melalui jalan teladan Yesus Kristus. Jalanilah setiap pergumulan dengan setia kepada Allah. Mintalah kekuatan dan penghiburan, sehingga setiap kita dimampukan olehnya untuk melalui jalan salib ini dan keluar menjadi pemenang. Penting bagi kita untuk memahami dengan benar siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan sahabat-sahabat GPIB dan saya. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang dikatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Hanya melalui iman padanya, kita mendapatkan pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan hubungan yang benar dengan Allah Bapa di surga. Nah, memahami siapa Yesus sesungguhnya bukanlah sekedar pengetahuan intelektual. Seberapa banyak kita membaca buku, seberapa banyak kita melakukan penelitian. Tetapi, memahami siapa Yesus sesungguhnya merupakan pengalaman pribadi yang mendalam di dalam iman percaya kita. Ini melibatkan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta berkomitmen untuk mengikutinya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, sahabat-sahabat BGPIB, ini juga berarti mengakui bahwa Yesus memiliki otoritas di dalam hidup kita. Dan bahwa kita bersedia untuk menyerahkan kendali hidup kita kepadanya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terus-menerus menggali dan memahami lebih dalam siapa Yesus Kristus. Melalui doa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, di dalam persekutuan dengan sesama orang percaya, juga terlibat di dalam pelayanan, kita dapat tumbuh di dalam pengenalan dan kasih setia Allah kepada kita. Kita juga dipanggil untuk membagikan kasih dan kebenaran Yesus kepada dunia di sekitar kita, sehingga mereka juga dapat mengenal dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk lebih memahami, mengenal siapa Yesus Kristus yang kita puji dan kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, berakhir sudah renungan kita di malam hari ini. Mari kita menutup renungan kita dan peristirahatan kita di malam hari ini di dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan di malam hari ini Tuhan. Bapa, kami menyadari Tuhan, seringkali kami gagal memahami apa maksud Tuhan, apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami gagal untuk memaknai panggilan dan pengutusan kami sebagai hamba-hambamu, para pengikutmu, dan juga para pelayanmu Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini yang akan meneguhkan hati kami, iman kami, dan pengharapan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan.
sehingga kami anak-anak-Mu ini benar-benar menjadi pengikut-Mu yang setia, yang memahami Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah sumber kehidupan kami, yang memampukan setiap kami untuk melalui kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kami juga boleh bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam keseharian ini Bapa. Dan kami menyadari tanpa pertolongan daripada Engkau, kami tidak sanggup untuk melalui setiap kegiatan pekerjaan juga pelayanan yang kami lalui hari ini Tuhan. Semua itu karena penyertaan dari Engkau, Engkau juga yang memberkati kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami boleh bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan beristirahat di malam hari ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan menyertai kami di dalam peristirahatan kami. Engkau juga memberkati kami di dalam setiap pergumulan kehidupan kami Bapa, dan Engkau akan membangunkan kami di hari yang baru untuk menikmati hari yang baru itu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Inilah syukur kami Tuhan, inilah doa harapan kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kita orang percaya. Dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, sahabat-sahabat GPIB, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.